Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik bagi orang percaya untuk hari besok. Haleluya, iblis itu licik. Iblis tahu, dia tahu persis yang Allah siapkan untuk hari besok. Ia selalu meracuni agar orang percaya ragu-ragu akan janji Allah. Karena itu untuk menghadapi racun-racun dari iblis, Rasul Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 11, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Di sini dikatakan kenakanlah, berarti gunakanlah. Ya, haleluya. Gunakan itu selengkap senjata Allah. Senjata Allah itu sudah ada. Tinggal mau mengambil atau tidak terserah kita. Haleluya. Seluruh. Di sini pun ada kata seluruh. Haleluya. Seluruh itu berarti lengkap, ya, tidak pilih-pilih. Kenapa kita harus gunakan selengkap senjata Allah? Karena iblis selalu memakai umpan atau tipu muslihat. Muslihat bahasa Arab itu adalah anak yang penuh ikhtiar, penuh inisiatif, ada inisiatif, punya akal, punya siasat, taktik, cerdik. Tapi bila dirangkaikan dengan kata tipu, itu berarti punya akal cerdiknya untuk yang jelek. Manusia ciptakan peluru kendali atau rudal yang dikendalikan oleh teknologi yang hari-hari ini lebih terkenal. Ada yang untuk membunuh, ada yang untuk menangkis. Kalau manusia punya alat penangkis, ya sebelum manusia ciptakan itu, Allah sudah siapkan firman Allah untuk menangkis tipu muslihat, ya, dari iblis. Ketika iblis lemparkan peluru untuk menghancurkan atau meracuni, karena itu Paulus katakan dalam firman Tuhan, dalam ayat yang kita sudah baca, kenakanlah selengkap senjata Allah atau firman Allah yang bisa membaca atau menangkis dan menghancurkan serangan iblis. Salah satu alat deteksi yang Allah beri pada kita yang bisa memetakan atau membuat gambar gerak-gerik si iblis itu dan segala tipu dayanya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Sejak kita menerima Yesus, haleluya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Sejak itu kita sudah memiliki firman. Dan kemudian orang yang memiliki firman itu diurapi oleh Roh Kudus. Kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus, percuma saudara memiliki firman. Hanya menjadi pengetahuan. Firman dan Roh Kudus itu bekerja sama dan akan mengajar pada kita tentang segala sesuatu, memberitahu hal-hal yang spektakuler. Banyak kali Tuhan sepertinya menggagalkan menit-menit tujuan kita. Karena Tuhan punya tujuan pasti. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Firman akan mendeteksi, ya, memberitahu ke depannya. Firman dan Roh Kudus yang mengetahui apa yang akan terjadi, apalagi serangan-serangan iblis di akhir zaman. Firman itu lengkap, bukan hanya berisi ya rohani kita atau tetapi juga menjaga kita dan melindungi jasmani kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku," haleluya, "dan terang bagi jalanku." Ya, ada dua hal yang Daud saksikan. Firman itu pelita, memberitahu, menunjukkan jalan yang kita tapaki, yang kita jalani, yang kita melangkah ke depan di setiap hari. Haleluya. Dan melindungi. Dia bisa membaca hari besok kita. Apa yang kita tidak tahu, tapi Roh Kudus dia tahu. Dia tahu membaca, ya. Haleluya. Hari besok kita. Bisa membuat peta jalan kita besok. Kita cuma tahu kalau buka GPS. Dan kita tahu kemana kita pergi. Dan kalau GPS kasih kita suruh ke kiri atau suruh ke kanan, jangan kita terus. Karena di depan itu dia sudah tahu ada traffic atau ada perbaikan jalan. Demikian juga Allah, firman dan Roh Kudus. Itu menunjukkan apa yang kita tidak boleh lakukan dan apa yang kita harus lakukan. Supaya kita terhindar dari tipu muslihat daripada iblis. Haleluya. Maka apabila dia memberitahukan kalau kita melawan, kita akan terima resiko kita sendiri. Sebab itu hari-hari yang akan datang ini, yang kita hadapi di tahun 2023 ini, mari kita belajar akan firman Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus. Ya, pegang selengkap senjata Allah, yaitu firman dan Roh Kudus. Kedua kelengkapan ini jangan sampai kita lupa. Setiap kali kita berjalan, buka pintu, keluar pintu rumah, kita sudah dituntun oleh Roh Kudus. Kita sudah dituntun oleh firman, pengetahuan kita, apa yang tidak boleh kita lakukan, kita sudah baca lebih dulu, kita sudah tahu dalam firman Allah. Dan apabila Roh Kudus menuntun kita, seringkali iblis mau menggoda kita di depan, tapi Roh Kudus memberi kita ingat, ini boleh, belok kanan. Ya, di sana ada halangan dari iblis. Dan iblis tidak tahu kalau Roh Kudus sudah tunjuk kita belok kanan. Atau jangan keluar, tapi terus, maju terus. Dan karena dia tahu peta, dia tahu di mana kita harus pergi, agar supaya kita bisa tiba di tempat kita tujuan, yaitu tidak lain sorga yang kekal. Itu tujuan kita. Pakailah selengkap senjata Allah, sehingga engkau lolos dari tipu daya muslihat iblis. Haleluya, puji Tuhan. Amin.